Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman podcast Aksi Nyata. Sore ini ketemu lagi bareng gue Herjuno Syaputra. Kita salam dulu, salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Nah, seperti biasa sore ini apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat. Semua yang mungkin hari ini kan ini jam 4 sore, berarti sudah hampir setengah hari-harinya dilewati ya. Sudah mungkin yang kerja mungkin sedikit lagi kelar, yang kuliah atau lagi belajar mungkin lagi sebentar lagi juga kelar, karena kita kalau udah jam 4 ke 5 itu kayak tone down sedikit, mau bersiap-siap untuk pulang, istirahat dan segala macam. Semoga apapun yang teman-teman lakukan hari ini bermanfaat dan banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya hari ini. Menang kalah yang penting belajar, itu yang harus kita pahami setiap harinya. Dan yang kalau gue pribadi ngelihat bahwa minor change atau small improvement itu penting. Jadi apapun hari ini nggak perlu yang namanya oh ya hari ini berhasilnya banyak. Berhasil sedikit aja bisa bangun lebih pagi. I think it's a good progress. Jadi small progress still good progress. Jadi apapun yang teman lakukan, make sure bahwa hari ini ada improvement dari kita yang kemarin. Asik. Makasih. So guys, kalau kita ngomongin platform kita untuk hari ini, banyak sekali yang teman-teman yang mungkin pengen nonton tapi aduh kak, aku cuman aksesnya bisa Instagram. Boleh, karena kita punya Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. Jadi semuanya di Partai Perindo itu bisa kalian saksikan. Nanti juga bisa ditonton ulang sebenarnya. Jadi kalaupun nggak bisa nonton sekarang setengah jalan, ya it's okay. Nanti bisa di rewatch lagi ya di tadi platform yang medsos yang gua sebutin. Ada di RCTI Plus juga, Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube-nya Partai Perindo dan juga website Partai Perindo. Tinggal dipilih semuanya. Nah, kalau ngomongin soal tema seperti biasa, nanti teman-teman juga yang nonton ya bisa ikut not quiz, tapi ikut berpartisipasi dalam meramaikan perkongsian ini. Kalau bahasa Malaysianya ya, acara ini. Jadi teman-teman bisa nonton nanti 45 menit ke depan. Follow dulu Instagramnya Partai Perindo, nanti bikin quotes yang relate sama bahasan kita hari ini, dan 3 quotes terbaik akan mendapatkan voucher, e-voucher masing-masing Rp100.000. Jadi caranya gampang banget untuk berpartisipasi di podcast kita. Dan teman-teman kalau yang sudah nonton sih udah tahu kan bahwa tiap hari bahasan kita tuh beda-beda banget dan semuanya punya value yang beda-beda, dan gue senang karena makin berbeda makin banyak perspektif yang kita punya. Apalagi anak muda harus kaya dalam artian kaya hati, pikiran, dan kalau bisa ya kayak dompet juga bagus itu itu yang juga penting ya. Tapi di luar itu it's not only about money, ada experiences, pengalaman ya, link teman juga, dan apa ya, hal-hal lain yang kadang money can't buy. Jadi uang nggak bisa beli. Jadi itu yang harus kita tanamin. Dan salah satu saran untuk belajar ya podcast nih menurut gue ya, tontonan gitu. Dan ini juga bisa buat teman-teman makin kaya di sini sama di sini. Oke, so ngomongin kaya anak muda ya, kalau mau kaya ya harus kerja. Ya, jangan mengharapkan sesuatu yang instan ya. Murah banget, nggak ada gitu kan. Yang ada mahal banget semuanya, dan itu it takes work ya, hard work. Jadi nggak ada itu yang namanya kaya dengan cara tidak bekerja. Ya silakan kalau ada ya. Tapi buat saya it's a no ya. Nah, tema hari ini penting banget karena aku baca ya tadi teman-teman sebelum we dive into the topic. Katanya waktu pandemi kemarin 2 tahun yang lalu, tingkat pengangguran anak muda semakin tinggi saat pandemi. Ini BPS yang menyebutkan di 2000, aku cek dulu. Ini 2021, bulan 8. Oke. Tapi good newsnya adalah ya 2022 ini jumlah pengangguran turun ya karena ekonomi mulai pulih. Tapi ada tanda tanyanya. Benarkah seperti itu? Nampaknya ya. Tapi ini sesuatu yang harus kita syukuri bahwa ekonomi mulai membaik dan teman-teman juga mulai ngerasa sih ya, masker boleh dilepas outdoor seperti itu, dan traveling boleh dengan persyaratan yang agak longgar, dan itu juga somehow melihat bahwa ekonomi Indonesia tumbuh positif. Nah, kaitannya dengan anak muda yang mungkin baru lulus atau sekarang masih sekolah, masih kuliah,
dan punya plan suatu saat untuk kerja. Nah, ini bahasan yang penting sekali untuk kita bahas karena cara melamar kerja. Kadang nih ya, gua pun melamar kerja tidak ada yang mengajari waktu itu. Sad but true ya, bahwa nggak ada yang cara ngelamar kerja tuh gini ya, harus ini. Mungkin ada bukunya ya, tapi aku nggak pernah beli buku seperti itu. Dan ngelamar kerja pun dari teman, link dari kenalan. Nah, ini tadi yang gue bilang, pengalaman, teman, link itu juga penting nantinya untuk membuat kita masuk ke dunia kerja dengan cukup baik gitu ya, walaupun banyak turbulence pasti di awal-awal. Nah, ini bahasan kita adalah cara Jitu tadi melamar kerja. Cek di sini. Oke, link di bawah ini. Asik, oke. Saya kedatangan seorang narasumber. Ini nggak main-main pengalamannya. Jadi memang wajar kalau kita membahas ini dengan beliau ya, karena sudah di dalam industri HR ini 12 tahun. Oke, wow. Dan beliau adalah seorang psikolog ya. Dan tadi punya pengalaman di corporate dan banyak sekali. Langsung aja gua sapa, ada namanya luar biasa ya. Ini Mas Endro Puspo Wiroko. Waduh, dipanggilnya Mas Popo. Iya, betul. Assalamualaikum Mas Popo. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Iya, ini namanya aku suka loh. Kalau nama-nama Javanese, waduh, itu kayak royal something gitu. Beda tipis sama Herjuno gitu. Oh iya benar. Herjuno tuh sebenarnya itu loh. Bahasa Jawanya Arjuna. Tapi Arjuna iya, nama apa sih, nama kunonya ya Mas ya. Nama Jawanya. Oke. Tapi Mas Endro lebih keren lagi, Puspo Wiroko. Waduh. Kencono. Belum, nggak ada ya, berarti situ doang ya. Berarti situ doang ya. Mas Popo apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat, baik. Oke, sehat ya. Dan tadi aku kenalin bahwa memang benar 12 tahun di HR. Iya, kurang lebih Sekarang segitu. Seorang psikolog dan mengajar. Iya, betul. Waduh. Kesibukannya berarti hari-hari sekarang mengajar atau ada yang lain? Mengajar karena sekarang masih online gitu ya. Oke. Gitu, dan saya juga dapat jadwal ngajar Senin Rabu Oke. aja. Nah, kalau di luar itu biasanya memberikan service konsultansi HR ya. Oke. Kebanyakan assessment dan training. Tapi di luar itu juga banyak yang konsultasi pribadi juga sih. Oke. Gitu. Dan terutama masalah pekerjaan. Benar. Gitu. Dan selama pandemi juga banyak yang kehilangan arah kali. Betul. Ya, Mas betul, Popo. iya. Oke, menarik Mas Popo. Tadi kan aku bahas di awal bahwa kadang kita ngelamar kerja nggak ada yang ngajarin loh Mas. Sama saya juga dulu. Iya. Tapi karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi, industri ya namanya bekerja itu kan makin kompetitif ya. Betul. Nggak bisa kita cuman mengandalkan CV dan ya apa adanya kita. Harus banyak hal-hal yang harus kita perbaiki agar dipanggil orang dulu ya untuk interview, baru ke next step. Tapi sebelum kita ke dive into our topic ya, Mas Popo. Kalau aku tanya dulu yang trivia ya, Mas Popo sekarang psikolog tapi 12 tahun di HR. What is the best thing about being somebody who works in HR? Wah, the best thing Iya. itu mungkin agak sesuai sama minat passion saya di awal ya. Kenapa akhirnya kuliah psikologi dan akhirnya bekerja di HR. Mempelajari orang ya? Akhirnya best thingnya adalah bisa nolong orang. I see. Gitu, karena sebenarnya kami para psikolog ini kan dokter sebenarnya, tapi bukan dokter yang kuliah kedokteran ya, tapi kita kuliahnya kejiwaan gitu kan. Good. Jadi ketika ada orang yang datang ke saya previously datang dengan masalah apa, kemudian bulan depan menghubungi lagi dan bilang sudah feel better, sudah menemukan solusinya gitu. Itu kenikmatannya luar biasa gitu. Jadi ada kepuasan batinnya di situ. Oke. Jadi dengan kata lain psikolog dan HR itu berkaitan ya? Beberapa psikolog bekerja di HR gitu. Oke. Dan apa Mas Popo melihat bahwa seorang HR yang ya memang yang menurut saya yang ya reliable memang harus punya ilmu psikologis ya? Kalau bisa ilmu formalnya iya, tapi kalau tidak pun nggak masalah gitu. Karena in the end juga dengan proses yang kalau saya perhatikan ya HR director yang sukses itu apapun latar belakangnya, mau teknik mau apapun, pasti ada apa itu saya nyebutnya human touch gitu.
itu pasti beda. Mau dia dulu belajar teknik nuklir gitu ya, tapi kemudian Iya, seperti rezekinya- saya. Oh, Saya gitu. jurusan teknik nuklir. Teman-teman saya di depan ini teknik nuklir semua. Benar. And then- Ini beneran ya? Enggak kidding. Walaupun dia tuh teknik nuklir, Iya, tapi ketika dia punya human touch itu pasti beda Oke. gitu, dan pasti karyawan di perusahaan itu akan melihat sosok HR yang mengayomi gitu kan. I love the sentence. I mean the word human touch. Yeah. This is kadang banyak orang melupakan bahwa kita bekerja dengan manusia, Iya, betul. bukan dengan robot, bukan dengan mesin. Kadang aku ya pernah ya banyak bekerja dengan orang, ada macam-macam yang ya typical leader, boss or some kind of that. Banyak yang kadang nggak sadar ya bahwa little things to matters. Iya, betul. Thank you so much, you did a very good job ya. Misalnya, oh salah, maaf ini kurang ya, kayaknya kamu harus, that kind of thing. Kadang semua orang nggak punya loh, Mas. Betul, Ya, betul. ya. Dan tadi kalau Mas Popo belajar bahwa HR yang sukses ya, biasanya mereka punya human touch tadi ya. Betul. Iya. How did they find that kind of human touch walaupun backgroundnya beda? Misalnya aku nuklir, tiba-tiba aku di HR, gimana cara kita? Ya sebenarnya menurut aku ya, manusia mah harus baik memang sama manusia. Betul, itu betul, yang istilahnya tema besarnya Tema gitu. besarnya. Tapi kalau Mas Popo, dari yang Mas Popo temuin, orang-orang besar itu, kenapa mereka bisa punya human touch yang baik sehingga mereka jadi a good leader? Biasanya di awal karirnya siapapun itu ya, saya pribadi mungkin Mas Jono juga, kita pasti mengevaluasi kan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keempat dan seterusnya. Ada yang bekerja sesuai jurusan, ada yang tidak dan seterusnya. Akhirnya kan kita menilai dong, Betul sekali. sebenarnya cocok atau enggak. Nah, termasuk ketika bekerja di HR dengan berbagai macam latar belakang ilmu. Ketika kerja di HR, kita tahu HR itu kan kakinya dua, yang satu di manajemen, yang satu di karyawan. Gitu. Manajemen bikin keputusan, HR harus dukung. Kalau enggak ntar dipecat gitu kan. Benar. Tapi kalau HR nggak dengerin kata karyawan, kalau makan siang bisa dimusuhin, Benar, gitu kan? benar. Bisa dipinggirin Iya, gitu. iya. Nah itu nanti pelan-pelan teman-teman itu biasanya kalau di HR akan mengevaluasi diri mereka. Biasanya yang paling basic adalah ngobrol dengan sesama HR. Oke. Kayaknya gue nggak cocok deh. Kayaknya saya lebih cocok ke sini. Kayaknya aku lebih cocok ke situ. Akhirnya kalau jiwa besarnya masih di HR itu kan udah turunannya masing-masing. Ya. Biasanya kalau tidak terlalu ingin sering berinteraksi, biasanya memfokuskan dirinya ke compensation benefit misalnya. Oke. Gitu kan ngurusin gaji-gaji aja ya dengan administrasi. Tapi ketika mungkin bawaannya kepengen banyak ketemu orang, bisa di bidang training misalnya gitu. Ya, training. Atau ada yang lama di training ternyata nggak terlalu sukanya sesekali aja ketemu orang. Ya saya di rekrutmen aja deh, wawancara paling seminggu berapa kali. Benar. Gitu. Nah di situ nanti akan ketemu saya ini sebenarnya really into this job atau tidak, gitu kan. Gitu nanti biasanya kan namanya orang HR pasti jadi artis lokalnya perusahaan biasanya kan. Oke. Karena semua masalah pasti datang ke Benar, dia. ke dia. Nah, Mau cuti, mau komplain betul, apa. segala macam. Oke. Nanti biasanya akan ada semacam evaluasi tidak tertulis dari para karyawan. Itu ada HR yang baru dia begini, sama HR yang lama dia begitu, Benar. gitu kan. Iya itu kemarin saya ngajuin cuti sama HR yang itu susah banget, ribet banget ya. Terus Mas Popo boleh ngadep ke sini dikit, Oke, iya iya. biar kita lebih dekat lagi Iya, ke iya, mic ya. Oke, baik. Nah, benar-benar bahwa ini pengalaman juga sih, ada beberapa yang misalnya ya HR yang itu kurang enak, ribet, susah di WA kapan, balasnya kapan. Balasnya, Well ya. tapi tadi ya Mas, bahwa dari bahasan kita bahwa Mas Popo pun dalam bekerja mencari calling itu ya. Betul. Bahwa menemukan calling atau panggilan, oh ini pas nggak buat gue. Memang it takes time Iya, ya. betul. Ada setahun 2 tahun untuk penyesuaian. Kalau kita mulai nggak nyaman, nggak ngerasa berkembang, mungkin itu bukan ya. Betul. Tapi paling tidak kita coba dulu ya. Coba Mas dulu, Popo itu penting coba nih. dulu. Ini anak-anak muda kadang sehari 2 hari udah no, Yes. I don't wanna try gitu ya. Kayaknya padahal mencoba itu tidak sehari 2 hari. Paling tidak setahun. Betul, ya. betul. Aku sering sekali teman-teman my age udah pindah berbagai macam perusahaan. Aku tanya kenapa? Aku bilang enggak, aku nggak cocok. Ya nggak akan cocok kalau kamu ya begitu terus ya. Betul. Dan itu juga bahaya sih menurut aku, karena kamu nggak punya
kepastian karakter. Jadi kayak ya semua dicoba dan akhirnya nggak tahu kemana gitu Iya. kan. Dan itu masalah anak muda sekali sih, Mhm. gampang nyerah segala macam. Jadi itulah kira-kira ya dunia HR ya Mas Popo. Kurang lebih Nah, begitu. kalau bicara ngelamar kerja ya, Mhm. susah gampang loh. Ada yang gampang, ya ada yang susah. Ada yang tapi kebanyakan yang susah sih. Kebanyakan susahnya kayaknya. Ya, kebanyakan susah yang nanya ke aku kadang, Juno ada lowongan nggak? Saya bilang, oh ada lowongan nggak ya? Nggak tahu. Gue bilang nanti deh aku tanya. Sama aku kadang hatiku hancur mendengarnya, karena aku tahu pasti gimana rasanya bekerja di pandemi ya. Semua orang kan banyak di rumah kan. Tadi apalagi angka pengangguran juga masih tinggi. Nah, cara jitu melamar pekerjaan ini aku mau nanya sama Mas Popo. Mas Popo, kalau yang aku tahu ya, Iya. ya kalau mau ngelamar kerja tuh ya memang harus sesuai kemampuan ya. Misal Iya. mampunya apa, jangan ngelamar yang tidak mampu tuh. Terus CV-nya juga dibuat semenarik mungkin. Kemampuan soft skill-nya harus punya, background-nya harus kuat, punya pengalaman paling enggak ya yang memang bisa dibanggakan seperti itu. Komunikasi bahasa asing kalau bisa Iya. gitu ya. Kalau dari Mas Popo sendiri, apa yang membuat lamaran itu dilirik HR dengan cepat? Biasanya apa? Aha. Proses seleksi yang paling awal itu kan ada di CV. Oke. Nah, berarti CV-nya harus tepat gitu. Oke. Sebenarnya ini mengcover semuanya ya, maksudnya semua proses. CV ya. Oke. Jadi ujungnya yang akan diterima di perusahaan, ujungnya nanti yang paling ujungnya itu kan kesesuaian dengan pekerjaannya satu, Betul. dengan budaya organisasinya dua, yang ketiga apa ya? Sejauh mana sih orang ini mau menyesuaikan diri gitu. Maksud saya gini, kadang di awal bisa jadi dia bukan kandidat terbaik sebenarnya. Oh, oke. Iya, tapi ketika berjalan proses, kayaknya gini aja deh, gitu. Nah ini mungkin karena latar belakang saya psikolog gitu ya, Oke. jadi lebih banyak main di situ gitu. Yang pertama tadi CV. Kalau kita bicara CV, banyak sekali ya kalau kita search di YouTube cara bikin CV yang menarik, Iya. atau ada apa namanya, apapun itulah platform apapun itu benar, gitu. benar, Dan benar. kadang saya suka ya tidak mau menyalahkan gitu ya, toh itu mungkin kreativitas orang Betul. gitu. Cuma kadang-kadang agak salah juga ya. Jadi saya mau bilang ke teman-teman begini, kita nih, saya dulu waktu di HR dan sekarang saya juga kadang menerima apa namanya, beberapa perusahaan mengalih dayakan proses rekrutmen seleksinya gitu ya. Ketika kami HR milih CV, itu yang datang kan sekali datang 1.000 Wow. gitu. Alright. Jadi kalau buka YouTube apapun itu bilang katanya pasang foto paling menarik, apa namanya, pasang kelebihan kekurangan diri kita itu apa, nggak bakal dibaca kayaknya Oke. gitu. Wow. Tidak akan dibaca satu persatu Ya, semuanya. karena yang tadi masuk 1.000 lah. Betul, Yang gitu. yang mensortir paling orang berapa gitu Betul, kan? Oke. heeh. Anda? Jadi paling tidak kita bisa fokus pada kuantitas dan kualitas. Maksudnya gini, kalau kuantitas, kalau kita fresh graduate, logikanya fresh graduate tuh nggak mungkin lebih dari 1 halaman CV-nya, Oke. logikanya. Tapi ada fresh graduate yang bisa kirim CV bisa 4-5 halaman, Oh. semua kepanitiaan dia ceritakan satu-satu gitu kan. Itu buat apa gitu kan. Benar. Sementara ada orang yang sudah pengalaman kerja 5 tahun mau melamar ke posisi middle managerial misalnya, loh kok cuma selembar gitu, ini orang niat apa enggak? Oke. Padahal ketika kita lihat, wah perusahaannya multinasional, punya nama semua gitu kan. Nah di sini jadi seleksi awalnya sebenarnya HR itu akan menyeleksi apa ya, apa itu istilahnya, chemistry awalnya ya dalam tanda kutip dengan si CV-nya itu Oke. gitu. Jadi secara kuantitas kita cocokkan diri saya ini mau ngelamar kerja, saya potret, saya buat ke dalam CV, Oke. cocok atau enggak, tulisannya apa saja di situ. Kemudian baru secara kualitas apa yang mau kita lamar ke tempat itu. Nah itu yang ditampilkan, itu yang dibunyikan. Contoh paling sederhana misalnya kita bold bagian yang memang menjadi pengalaman yang relevan dengan si tempat kerja itu gitu. Kalau kita bicara experience hire, biasanya sudah jalan ya. Kalau dia di accounting terus, kalau dia di HR terus biasanya. Tapi kalau buat para fresh graduate yang mana curhatan para fresh graduate juga banyak, merasa salah jurusan dan segala macam,
kan nggak salah juga misalnya iNews buka lowongan untuk presenter, Oke. itu yang masuk kan mulai dari Benar. kehutanan sampai komunikasi Macam-macam bisa masuk background-nya. Itu semua. real. Aha. Betul. Iya. Ya berarti kalau misalnya dari fakultas yang mungkin sebenarnya tidak relevan dengan yang dilamar, tulisnya dikit aja. Hanya sebatas supaya HR tahu profil orang ini seperti Ya, apa. background-nya apa. Betul. Oke. Mungkin dia latar belakangnya teknik mesin, tapi dia pengen jadi presenter news. Ya kalau dulu pernah ikut lomba apa, ya itulah yang ditebalkan Oke. gitu. Dengan kata lain Mas Popo, bahwa di sini nggak perlu kita CV panjang, Betul. tapi isinya let's say kosong dalam Betul. artian ya hal-hal yang memang sifatnya nggak kuat Betul. ya. Hmm. Mending yang pendek tapi memang strong Betul. ya. Iya. Jadi misalnya backgroundnya tadi kalaupun menang lomba yang memang benar-benar Relevan. punya ya relevan, yang bukan yang pengurus anggota ini. Jadi nggak perlu bikin yang panjang, tapi Iya. singkat, strong, itu malah lebih baik ya. Betul. Walaupun tadi kita juga fresh graduate, karena aku yakin banyak fresh graduate yang memang pengalamannya banyak. Banyak, betul. Entah dia part time, Iya. entah dia menang lomba apa gitu ya. Tapi dipilih-pilih ya. Dipilih. Mana yang memang masuk ke ranah yang memang akan dituju. Betul. Ya, dan memang ngebidiknya misalnya presenting, Iya. walaupun misalnya aku teknik nuklir, ya, teman aku teknik apalagi luar angkasa, itu multiverse gitu ya. Tapi di bold misalnya ikut lomba kejuaraan menulis ya, Betul, ikut contohnya gitu. misalnya lomba debating, Iya. English debate club gitu. Jadi itu yang di bold. Sebentar, teman-teman di depan kok serius banget ini sambil nyatet. Kayak mau resign Mas, mau ngelamar kerja nih. Bisa-bisanya Hati-hati ini. ya, hati-hati Ini ya. lagi kerja loh, jangan nyatet-nyatet loh ya. Oh, itu sambil di handphone Mas. Oke, Iya, harus iya, di iya, bold iya. yang di awal. Oke. Aku suka. Oke, lanjut. Mas Popo. Gak apa-apa, mencari yang lebih baik. Asal jangan salah langkah ya. Jangan resign dulu kalau belum keterima. Oke. Itu suka begitu juga, banyak Mas yang Popo, begitu. nah, kalau yang gini, Iya. banyak orang yang kadang resign terus belum punya kerja. Iya, betul. Itu salah sih menurut aku. Sama, saya juga. Menurutku sangat salah. Oke. Karena kita harus realistis, namanya hidup ya, gitu, dan belajar Iyalah. realistis, Iya. belajar punya resiko. Kemarin sudah menetapkan hati bekerja di sini, Oke. belum dapat, ya tahan dulu, kenapa sih Benar. gitu kan? Kenapa sih nggak sabar dulu gitu ya? Iya. Jangan salah langkah. Akhirnya ya udah, banyak sekali teman-teman yang seperti itu. Tapi ya udahlah, pilihan orang, pilihan hidup, silahkan gitu ya. Iya, betul. Oke, Mas Popo, CV. Hmm. Tadi berarti kembali bahwa strong point, tahu tujuannya apa. Misalnya nggak mungkin aku tulis prestasinya lomba debat, lomba speech, tapi mau ngelamarnya misalnya ke kemana ya? Ke akuntan, we never know, atau mungkin ke restoran, Bisa kemana jadi. bisa jadi. Jadi memang make sure bahwa kita punya garis merah ya dengan tujuan kita itu. Oke, itu untuk fresh graduate Itu. CV. Kalau yang kita lihat CV kan macam-macam tuh, Mas Popo, ada yang di ya sekarang warna-warni betul, lah. iya. Itu nggak ngaruh sebenarnya. Jujur tidak. Oke. Iya. Jadi bahkan sekarang ada jasa review CV, bahkan ada Bener. jasa desain ulang CV. Benar, ada Ya, jasa kayak gitu, betul. Kalau kontennya, maksudnya kalau potret diri kita juga tidak relevan dengan yang mau kita lamar, Oke. ya nggak bakal dipanggil. Nah, Gitu. jadi memang ini yang harus dipahami ya. Betul. Jadi CV ya bukan berarti kita bikin asal-asalan juga ya. Setuju. Bagus, rapi ya, tapi tetap walaupun tadi nggak warna-warni, tapi tetap punya strong point yang memang sesuai dengan tujuan kita. Dan sebenarnya ini penting ya. Kalau kalian punya value, kalian memang udah secara personal udah kuat ya. In many ways, backgroundnya bagus, pendidikannya oke, GPA-nya bagus, pernah kerja, pengalaman walaupun yang magang-magang biasa. Ya kalau personalnya udah kuat, I believe ya. Universe ini akan mendengar loh. Jadi nggak perlu kita hopeless. Kalau kitanya memang tahu, wah, gua in terms of many things gua punya nih, dalam artian pengalaman, prestasi, pasti insya Allah dapat jalannya, Mas ya. Betul. Nah masalahnya banyak anak-anak muda yang cuman ngandelin ijazah tanpa sadar bahwa harusnya gua nggak cuma nilai GPA, men. Lu harus punya prestasi, lu harus ikut lomba, lu harus nyoba ini segala macem, harus magang di sini, harus punya pengalaman yang nantinya lu bakal milih, gua mau lamar ini, berarti CV gue yang gua taruh poin-poin ini. Iya. Jadi salah besar kalau cuman sekarang
sekolah dan kuliah, that's all. I mean, do many things selagi lo punya kesempatan. Karena itu yang akan ngebantu buat kerja nanti. Sangat. Kenal banyak orang. Betul. Salah satu contohnya link ya, Mas Popo ya. Link, betul. Sebagai HR, Mas Popo sering gak sih misalnya teman-teman yang masuk di satu perusahaan yang Mas Popo handle karena link atau mungkin bukan titipan ya, tapi kita dapat referensi misalnya. Aku masuk di sini misalnya teman aku embul ngasih, Mas Popo ini tolong teman aku kayak bagus. In a good way ya, referensi betul. bukan kita titipan gitu. Mas Popo sering melihat ini kayak gini bahwa ada link di sini penting seperti itu. Sangat sering. Bahkan sebenarnya waktu saya masih di perusahaan multinasional itu 2012-13an tren secara globalnya ya, secara globalnya kemudian turun ke regional, turun ke country, ke Indonesia, itu memang ada kebijakan untuk referral program. Gitu. Jadi kalau karyawannya diterima, tapi kalau baru probation kontrak belum ya, misalnya sudah fix jadi karyawan tetap, nah itu nanti ada insentifnya. Gitu. Jadi malah dicari. Kenapa? Karena mungkin lebih gampang karena si teman kita udah kenal, udah sudah terpercaya kan gitu. Baik-baik ya sama aku ya. Ya. Mana makan siangnya belum ya? Oke. Ya, Tapi ya, no. Aku pun merasa ya, ketika aku misal punya teman di satu perusahaan, Jun mau kesini nggak? Oh, nggak apa-apa, nanti aku kenalin, dia bilangnya. Jadi bukannya kita nepotisme, enggak sama sekali, but it's a what we call referensi. Misalnya aku, kayak teman aku cocok nih buat di sini, aku bantuin. Nah itu yang kita bahas mengenai link ya, bukan bicara nepotisme. That's not good, of course ya. Aku nggak setuju dengan kayak gitu. Nah, CV Mas, tadi kan masih di CV yang strong segala macam. What next? I mean like setelah CV apa yang harus kita ketika CV kita sudah dibaca, kita dipanggil interview nih berarti ya. What to do? Yang paling pertama nanti kita akan dikontak apakah lewat telepon atau lewat email gitu. Di situ sebenarnya kita boleh loh untuk menanyakan nanti prosesnya apa saja gitu. Karena beda-beda. Ada yang di HR dulu, ada yang usernya dulu, ada yang panel langsung mau semuanya. Benar. Ada yang psikotes dulu, ada yang psikotesnya belakangan gitu. Nah, itu boleh untuk kita mempersiapkan diri, maksudnya pasti dari rumah pagi beda dong kalau mau ketemu user sama HR. Kalau HR kan paling profil umum, kalau user kan pasti teknis. Gitu. Jadi ketika kedua-duanya ya berarti harus dua-duanya yang disiapin gitu. Jadi kita boleh nanya nih, apakah hari ini ketemu ini doang? Sebenarnya boleh. Cuma kan yang bikin HR para teman-teman HR ini sering mengeluh juga kadang nanyanya yang nggak inisiatif. Nggak sopan. Misalnya gimana? Gitu. Kita kirim email baik-baik nih HR, dear ini bla 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 bla, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, please come gini-gini. Kemudian ini teman saya banyak yang cerita, Mbak berapa kali ya wawancaranya? Ya apa enggak itu mending di shutdown aja, mending cari kandidat yang lain kan gitu. Jadi memang karena ini kan kita belum kenal ya. Betul. Prosesnya. Jadi memang sangat penting dalam tadi memilah-milih bahasa, nanyanya juga. Kalau sudah tahu surat yang dikirim panjang dengan kata-kata formal, nggak mungkin dibalas oke makasih ya. Nah, betul kayak gitu-gitu. Jadi memang itu yang kadang first step aja banyak teman-teman yang udah gugur gitu ya. Sebenarnya gugur gitu. Kalian sayang gugur. Kalau sering gitu. Ini jadi first step bisa gugur ya, karena tadi komunikasi yang kadang nggak sopan. Nah jadi CV udah bagus, jangan berharap interview dulu. Kalau cara kita ngomong aja udah yang bikin orang tadi turns off dan kayak udah malas gitu ya. Nah ketika interview Mas Popo ini kan yang sangat krusial gitu ya. Banyak yang nervous, banyak banget sering nanya ke aku kalau aku lagi ngobrol sama di seminar apa, Kak gimana cara interview biar nggak nervous? Waduh, saya bilang gimana ya, ambil batu pegang gitu. Padahal menurut aku gini, nervous atau enggaknya kita itu tuh tergantung apa yang pernah kita alami ya, pengalaman. Makin sering kita ngomong, makin sering kita ketemu orang, makin sering kita istilahnya experience many things, nerves tuh ada ya, nervous tuh ada, cuman akan semakin berkurang. Sama kayak gue podcast, ada nervous nggak sih di awal? Ya ada ya, 1-2 second karena kan belum baca segala macam. Tapi by the time, karena gue ngelakuinnya hampir tiap hari, gue ngelakuinnya tadi baca hampir tiap hari, jadi hal-hal itu yang ngebentuk akhirnya nervousnya nggak terlalu nervous. Betul. Nah ini yang harus dipahami mau di kerjaan apapun, ketika interview
ya kalau gugup ya gimana ya, the way-nya ya kalian harus find out ya. Gimana Mas Popo juga tahu kan, bicara interview. Nah, kalau this crucial part, Mas Popo, apa yang harus kita lakukan, harus kita jawab, dan apa yang harus tidak, do and don'ts ya. Ya. Aha. Oke, yang perlu dipersiapkan pertama adalah mental tentunya. Ini kaitan tadi ya dengan iya. mental tuh, benar-benar. Percayalah bahwa HR itu menginterview kandidat bukan 1-2 kali, tapi ratusan juta ribu kali, gitu. Oke. Jadi kalau ada kandidat yang datang gugup gitu, sudah amat sangat dimaklumi, gitu. Jadi nggak bakal, pasti justru akan nggak apa-apa, minum air dulu, misalnya mau break dulu silahkan. Karena gitu udah kan. biasa terjadi. Sudah biasa. Oke. Nanti ketika kandidatnya sudah lebih tenang, baru diajak ngobrol gitu. Nah, itu mentalnya dulu. Nah, selanjutnya adalah persiapan materi. Yang perlu dibaca lagi adalah pertama iklan lowongan kerjanya, gitu. Sama-sama apa ya, finance specialist di perusahaan A dengan B dengan C itu job desk-nya beda, gitu. Kita sering sekali melamar cuma gara-gara ada kata-kata finance-nya nih. Misalnya saya background-nya accounting, saya klik aja apply. Padahal ketika dibaca di bawah job desk-nya beda, gitu. Sangat-sangat berbeda. Gitu. Ketika diwawancara nggak nyambung dong sama pengalaman yang sebelumnya, gitu. Nah, berarti baca job desk-nya lagi, berarti ingat-ingat nih kemarin apply-nya lewat apa, lewat platform apa, gitu kan. Baca lagi iklan lowongan kerjanya, pelajari lagi. Lalu jangan bingung kalau tiba-tiba di situ ada 7 poin, harus bisa ini, harus bisa ini, harus bisa ini. Tiba-tiba ada 2 poin saya nggak bisa, ya nggak apa-apa, gitu. Bilang aja, bilang bahwa saya sudah pernah melakukan A, B, C, D, E, tapi yang F dan G belum, tapi rasanya saya bisa belajar sih. Jangan gitu. bohong. Betul, setuju. Alright. Gitu, jangan bohong. Kemudian yang perlu dipelajari juga profil perusahaannya, gitu. Gunanya apa buat kita nih sebagai kandidat? Kita bisa lihat-lihat kira-kira perusahaan ini akan menerima orang-orang yang gayanya gimana, gitu. Yang paling mudah aja nih, yang paling mudah kita bisa lihat, ini buat contoh paling mudah ya, kita bisa lihat tipikalnya news presenter di TV A, B, C, itu pasti ada bedanya, gitu. Nah, itu sama juga, walaupun kita kerja di accounting, di HR, di safety, di production, apapun itu, pasti perusahaan A nih lebih ingin punya karyawan yang gayanya X. Nah, ini X ini saya nggak bisa kasih tahu, gitu. Paling enak kita bisa lihat di profil perusahaannya. Biasanya mereka suka pasang foto-foto kegiatan-kegiatannya, gitu kan, terjun kemana. Kemudian kita bisa lihat nuansa, misalnya contoh paling mudah, ada satu perusahaan yang BOD-nya kalau foto ya di sebelah atas, karyawannya di sebelah bawah. Tapi ada perusahaan lain yang BOD-nya sama karyawannya ngeblend, gitu. Nah, itu kan nanti kita bisa memposisikan diri bahwa oh, kalau di perusahaan B harus lebih easy going misalnya. Sementara kalau yang di A lebih serius, ya ikutin aja, gitu. Jadi memahami culture perusahaan itu penting ya. Penting. Jadi istilahnya normsnya mereka kita pahami. Oh, ini perusahaannya tipikal yang memang orang-orangnya santai, groovy, gitu ya. So make sure bahwa kita ikut arus itu. Ya, karena mereka juga nyari yang sama, gitu ya. Betul. Dan yang penting nih Mas Juno, sebenarnya ini penting banget, krusial ya. Misal ada 3 kandidat yang sampai di final. Kalau nilai teknisnya yang satu 90, yang satu 85, yang satu 75, misalnya ya. Sementara usernya, cara tanya ke user, bos minimal berapa? 70. Berarti kan 3-3-nya masuk dong. Tapi jangan salah loh, yang 75 nih bisa keterima. Dan mengalahkan yang 90 karena 90. Biasanya kenapa? Ya itu tadi, kalau di psikologi itu person organization fit. Antara person orangnya dengan organisasinya fit, gitu. Kalau kita bicara organisasi kan organisasi secara besar itu satu, yang kedua user, gitu. Atasan kita ini modelannya gimana, gitu. Mau kita sehebat apapun itu nggak cocok sama usernya, nggak bisa. Berarti dengan kata lain bahwa pintar ya bukan segalanya. Bukan segalanya. Mungkin di sini kaitannya dengan attitude ya. Betul. The way you communicate, terus juga walaupun nggak ya CV-nya nggak GPA-nya apa, tapi pas kita lihat background-nya, oh kerja di sini. Nah,
beda sama mungkin yang GPA bagus tapi belum pernah pengalamannya nggak Betul. kuat. Paham? Ya, sudah dicatat. Besok mau sudah jangan kayaknya. itu ya, ngelamar-ngelamar dulu ya. Ini teman-teman saya ngambil kesempatan nih dari podcastnya kita. Oh, it's okay, no problem. Oke, nah satu lagi Mas, sebelum ini singkat banget, tapi I know I got so many questions on my head. Cuman tapi ya udahlah ya, kita waktunya singkat sekali. Gaji, penting nih. Misalnya saya fresh graduate. Iya. Idealnya tuh seperti apa? Kadang banyak orang yang ngerasa oh ini overpriced nih, gua ngasih gaji segini, atau mungkin ini masih terlalu rendah gitu ya. Kalau Mas Popo gimana sih gambaran batasan kalau kita kondisinya fresh graduate, belum punya pengalaman, berapa angka yang harus kita kira-kira aja? Seperti itu. Cara kira-kiranya ada dua. Yang pertama browsing. Kenapa bisa browsing? Karena memang ada beberapa saya nggak tahu ya, platform atau organisasi yang memang kerjaannya mensurvei gaji-gaji di berbagai macam jabatan gitu. Tapi itu tidak bisa dipercaya 100%. Karena kan sampling mereka juga sebenarnya tidak terlalu ajak sebenarnya. Nah, yang kedua, kita tanya sama orang yang pernah bekerja di bidang itu. Perusahaan yang nggak nyambung dengan tempat kita pun nggak masalah, karena beliau pasti punya gambaran. Dulu saya di posisi itu di perusahaan ini segini. Tapi kalau di perusahaan yang kayak gini mungkin bisa nambah dikit. Oh, perusahaan yang itu kayak itu kegedean deh gitu. Jadi kita coba cari orang yang pernah kerja di bidang yang sama, tapi pengalamannya kalau bisa udah belasan tahun ya. Jadi bisa mengestimasi berapa gitu. Jadi tanya langsung sama orang yang udah pernah ngalamin daripada nebak-nebak. Gitu. Tapi kita juga udah tahu kan sebenarnya kalau secara general ilmu kayak UMR ya segala macam di office-nya di Kuningan, di Senopati. Ya, pasti kan kita bisa memperkirakan beda mungkin kantornya di I don't wanna say like Tangerang mungkin ya. Bukan berarti Tangerang jelek, enggak. I mean like lihat Buat kita juga perbandingan. perbandingan. Jadi seperti itu ya Mas Popo. Nah, kalau yang sudah pernah bekerja, punya pengalaman yang bagus dan kadang kan orang pindah kerja tuh buat naik gaji. Yes. Nah, di sini pricingnya gimana Mas Popo? Apakah kita misalnya nih dulunya 7 juta. Sekarang idealnya berapa ketika kita ditanya gaji sama HR-nya? Kamu mau gaji berapa? Jelas-jelas di background kita udah tahu kan slip gajinya terakhir 7 juta misalnya. Berapa? Gimana? Maksimal 25% dari yang THP-nya tadi gitu. Jadi kalau misalnya terakhir 10 take home pay-nya ya berarti mungkin bisa di 12,5 misalnya gitu ya. Gitu. Itu idealnya. Itu apa ya, sebenarnya nggak ada rumusnya, tapi mungkin pengalaman selama tapi ini ada begitu. juga yang mungkin bisa naik berkali lipat karena memang dibutuhkan ya, urgensinya mungkin ya beda dan juga mungkin ya perusahaannya memang tertarik atau memang sudah dibidik dari lama itu possible ya Mas ya. Jadi tapi idealnya 2,5 tadi ya. 25% tuh masih oke. Dan jangan lupa gaji itu paket. Ada reward. Reward itu ada yang bentuknya tangible gaji, ada yang intangible. Kan ada juga perusahaan yang boleh masuk jamnya bebas. Kemudian ada yang kalau work from home, betul, from anywhere. Periksa ke dokter gigi bebas. Di Kacamata gigi kan nggak banyak, gitu, ya kacamata nggak banyak. Nah itu kalau kami orang HR, kami pegang banget tuh, maksudnya Hal-hal semuanya itu, gitu. item-item intangible tadi ya. Kalau dia minta tinggi, biasanya kita turunin sambil kita rayu. Tapi di sini giginya unlimited loh, kacamata unlimited gitu-gitu. Nah itu juga perlu dipertimbangkan gitu. Iya. Internetnya unlimited juga. Semuanya dong unlimited. Iya. Lunchnya juga unlimited Nah, ya, breakfast ya. Aduh itu melunjak ya. Tapi menarik loh obrolan ini bahwa ngasih insight ya gimana sebenarnya HR melihat ya HR sebagai recruiter ya dan kita sebagai yang ngelamar gitu. Jadi punya understanding yang dua-duanya paham gitu. Kadang kan yang ngelamar juga nggak punya pemahaman gimana HR ngelihat gitu ya. Padahal kalau HR tadi ngelihat kita nervous biasa sebenarnya ya. Betul. Asal nggak bohong, Asal bener. nggak bohong. Kalau kita jujur bahwa saya cuma pernah bisa ini yang sebelumnya saya nggak bisa, itu pelajaran banget sih untuk kita. Malah jangan bikin kita sok jago ya. Nah, sok tahu juga bahaya ya. Apakah HR nih bisa ngelihat juga Mas Popo egonya dari seseorang. Bagus ini tapi pinter, tapi kelihatan banget ego dan mungkin akan agak kalau kerjain
in a big team akan agak susah. Apakah HR juga bisa mempertimbangkan hal-hal kayak gitu? Sangat bisa. Oke. Sangat bisa. Pertama kalau HR-nya psikolog udah pasti kebaca. Yang kedua kalau HR-nya bukan psikolog pun pasti kan pengalamannya, jam terbangnya, ketemu orang juga udah banyak gitu. Baik. Jadi sudah terbanding. Ini bakal kayak yang Iya, itu iya, tuh iya. gitu. Ini bakal bossy nih, gitu. Nah, gitu. Oke, gitu. Saya pun lagi dipelajari Mas Popo ini. Padahal saya lagi ngelamar juga sama Mas Popo. Ya, diterima nggak ya gue? Mungkin Embul yang diterima. Karena dari tadi Embul manggut-manggut doang. Well, very fruitful discussion ya. Very ini insight-nya banyak banget. Mas Popo, aku terima kasih. Dan kayaknya masih ada beberapa pertanyaan belum sempet, tapi ya time's up. Nanti bisa off ya, air. bisa. Tapi anyway, Mas, singkat saja ya, in 2 or 3 sentences. As a newbie gitu ya, yang baru kelar kuliah atau yang masih bingung mau kerja apa yang harus kita lakukan agar kita tadi secara CV segala macam. Ada hal lain nggak Mas Popo yang bisa kita lakukan untuk kita bukan gampang ya, dapat diterima kerja di tempat yang memang sesuai kemampuan kita? Oke. Yang paling utama sepertinya mental positifnya gitu. Aku setuju sih. Mental itu paling the first thing Paling first tuh utama. mental sih. Sadari bahwa sekarang kita ada di tahap perkembangan dari remaja menuju dewasa. Tugasnya adalah mencari kerja. Mencari kerja adalah hal yang biasa. Ditolak itu hal yang biasa gitu. Jadi jalani dengan baik. Dan banyak-banyak cari info dari para senior gitu. Tertusuk hati kakak. Mental, bener sih. Ditolak itu biasa ya. 1-2 kali nggak dapat kerja biasa. Betul. Dan gaji yang biasa-biasa aja juga itu tuh biasa sebenarnya. It's just a beginning. Nah, Enggak? betul. Ya, kadang orang tuh pengen sesuatu yang gede, padahal mereka belum pernah ngelakuin hal yang gede. Iya. My question is, prosesnya di mana gitu? Kalau kalian cuma orientasinya result dan mau gaji gede, well, mungkin aja ada 1-2 occasion ya, tapi nggak semua orang Nggak punya semuanya, seperti betul. itu. Jadi memang hargai proses, dan ini mental nih dibangun memang harus kuat ya, Mas Popo ya. Dan itu kenapa aku bersyukur bahwa aku tuh mulai kerja, kalau aku pribadi Mas Popo udah dari kuliah, side job. Was that part time ya. Jadi kenapa aku dulu nyari kerja, karena aku ngerasa aku butuh uang buat jajan. Terus kedua, ternyata it turns out kerja sambil kuliah aku jalan, kerja jalan, itu membuka link, wawasan, terus banyak kenalan, dan akhirnya ketika lulus kuliah langsung banyak banget yang nawarin. Jadi memang kuliah kalau kalian cuman ya tadi ya nggak apa-apa sih, tapi sayang sekali ya kalau waktu banyak kosong tidak dimanfaatkan ya. Nggak harus kerja juga sih, bisa les atau mungkin punya kemampuan bermusik. We never know. Betul. Ya, Banyak apapun yang kita alternatifnya. lakukan bisa membawa masa depan kita nantinya ujungnya kemana. Mas Popo, thank you so much. Terima Dan kasih Anda kembali. untuk aku bisa ngobrol sama HR. Karena aku belum pernah ngobrol sama HR, kalau nggak sekali doang ya. Ini saya ngobrol lagi. Mungkin Mas Popo ada tawaran-tawaran untuk itu, boleh ya. Buat teman saya. Saya enggak lah. Saya tetap di sini. Well, dan berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Ini value yang luar biasa ya, produktif, solutif ya. Kalau ada masalah harus jadi yang solutif, modern, tapi juga berintegritas. Nah, Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik Indonesia untuk melalui konvensi rakyat, itu program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan DPRD, kabupaten kota, provinsi, dan RI. Dan cara daftarnya gampang banget, tinggal ke konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website di partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk teman-teman yang tadi sudah ikut berpartisipasi melalui quote, boleh nanti pemenangnya akan kita umumkan di Instagram Partai Perindo. Tapi jangan lupa untuk follow dulu Partai Perindo @Partai Perindo. Terima kasih sekali lagi Mas Popo. Terima Sehat-sehat kasih kembali, ya, sukses sehat-sehat untuk semua juga. yang dikerjakannya, dan juga Amin, terima kasih. lecturingnya, mengajarnya luar Betul. biasa. Aku salut sama orang yang masih aktif ya, walaupun tadi banyak kerjaan, tapi mengajar itu salah satu ibadah loh.
banget Iya, banget. iya, iya. Karena nggak semua orang bisa mengajar gitu kan. Dan Mas Popo tadi selain punya pengalaman HR dan akhirnya menularkan dengan para mahasiswanya. Terima kasih sekali. Terima Ya kasih, Mas semoga Popo ya. bermanfaat. Amin, amin. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra, signing out. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengarkan gema, nyatakan persatuan oleh